siapa saja di situ? Tolong! Ada perempuan di sini. Saya, jangan pergi. Berhenti. Tolong, datanglah, datang. Lekas saya di sini membutuhkan pertolongan. Jangan pergi. Dengarlah teriakan saya dan datanglah kemari. Tolong, jangan pergi, tolong. Jangan pergi, tolong. Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Sudah berapa lama saya di sini? Tidak tahu. Sudah berapa lama saya disiksa macam binatang? Saya juga tidak tahu. Apa saya binatang? 4 dinding ini hanya ada 1 jendela berjeruji besi jauh di atas sana. Tidak ada perabotan, hanya ada tikar dan bantal. Tidak ada selimut. Mustahil jika saya selamat. Mudasir? Kamu Mudasir? Bagaimana caranya kamu masuk kamar ini? Mudasir? Kenapa? Tidak kenal saya lagi? Saya Atika, istrimu. Dulu kamu mengantarkan saya ke Jakarta. Kita berpisah di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Kamu cerita di surat, setelah mengantarkan saya, kamu langsung pulang ke kampung, mengurus sawah. Setelah setahun lebih kita berkirim surat. Sesudah musibah itu datang, surat-surat darimu tak datang lagi. Jangan pergi, Mudasir. Jangan tinggalkan saya. Apa saya sudah tidak mempunyai daya tarik lagi? Kamu dulu sering bilang saya cantik. Saya memang cantik. Kecantikan yang alami tanpa bedak dan gincu. Kamu suka saya apa adanya. Kamu sering bilang begitu dulu. Ini saya, Atika, istrimu. Saya tahu penyiksaan ini membuat wajah saya tidak secantik dulu lagi. Tapi kalau ada cermin di sini, mungkin saya sudah tahu wajah saya sudah seperti gombal busuk, bacin, tidak enak dipandang-pandang, bikin jijik ya. Tapi Mudasir, kamu menikahi saya lahir batin kan? Kamu bukan hanya menikahi wajah saya, kamu memang benar-benar di sini. Tolong saya, keluarkan saya dari kamar ini. Lalu kita pulang kampung bersama-sama. Tidak perlu melapor kepada raja di raja. Tidak guna melapor kepada Menteri Tenaga Kerja. Kita ini bangsa Indonesia, bukan warga Filipina. Beruntunglah mereka yang tinggal di Filipina. Bahkan presidennya pun peduli terhadap tenaga kerjanya. Kita, kalau ada uang, ya diperas sampai tulang sumsumnya habis. Tapi kalau ada musibah, diabaikan, pura-pura tidak tahu. Mudasir, itu kenyataan. Sudahlah Mudasir. Bicara tentang kekacauan penanganan terhadap para TKW membuat dada seketika sesak. Lebih sesak lagi dada kita, karena kenyataan yang terang benderang tidak pernah diakui sebagai kenyataan. Mengapa? Karena mereka malas menanganinya. Tidak sudi tangan kotor dan energinya dihamburkan. Karena tidak ada juga uang komisi yang melimpah atas penanganan terhadap para TKW. Lihat, bekas-bekas luka di sekujur tubuh. Sebelum saya dijebloskan ke dalam kamar ini, saya dipukuli. Semua anggota keluarga majikan ikut memukuli saya. Pipi, dahi, hidung, kepala, punggung, dada, paha. Semua anggota tubuh saya menjadi bulanan-bulanan mereka. Saya tidak berdaya, seperti bola disepak ke sana kemari tanpa bisa membela diri.
Saya berteriak. Apa salah saya, Nyonya? Apa salah saya? Jawabannya hanya geram dan pukulan. Lalu saya bertanya, apa salah saya? Perkataan yang mereka katakan hanyalah Indon, bangsat, bajingan, maling, tidak tahu diri. Apa salah saya, Nyonya? Apa salah saya? Demi Tuhan, saya tidak pernah melakukan pencurian. Saya tidak pernah maling. Tidak ada sidang tidak ada sidang pengadilan. Tidak ada juga yang membela saya. Saya tidak seperti apa yang mereka tuduhkan. Mudasir, kamu tidak akan percaya apa saja yang sudah mereka lakukan kepada saya. Saya dianggap seperti binatang, bukan manusia lagi. Tidak ada hukum yang membela, sebab aparat negaranya selalu pilih kasih. Mana mungkin saya yang Indon anjing ini dibela. Tapi Mudasir, demi Tuhan, saya bekerja. Saya mendapatkan upah karena saya bekerja. Saya bukanlah pemalas. Saya bertekad pulang bawa ringgit sebanyak-banyaknya agar kita bisa membeli beberapa petak sawah untuk modal di masa depan. Pada bulan ke-13, suatu malam majikan lelaki mendatangi saya. Dia nampak mabuk. Waktu itu sekitar pukul 12. Nyonya majikan dan anak-anaknya pergi menginap di rumah famili. Jadi rumah sebesar ini hanya ada kami berdua. Dia masuk kamar, membukakan pintu, lalu duduk di pinggir ranjang, menatap dalam diam. Saya langsung duduk ke kepala ranjang. Sebagai perempuan, lalu saya berkata, ada sesuatu yang menjanggal dari majikan saya. Dia mengisyaratkan tangannya agar saya bisa duduk di sampingnya. Tapi saya menggelakkan kepala. Tidak lama dari itu, sepertinya majikan saya sangat marah. Dia bergegas menuju pintu, keluar, menutup pintu dengan keras. Pada bulan ke-16, itulah nasib saya ditentukan. Anak laki-lakinya mengaku kehilangan uang. Begitu juga dengan anak perempuannya. Lalu majikan lelaki kembali mengeluh kehilangan uang. Kali ini jumlahnya sangat banyak. Sayalah kambing hitam. Kambing hitam yang harus menanggung akibatnya. Saya dipukuli lagi, bertubi-tubi, bahkan kali ini dengan setrikaan yang sangat panas. Tapi ada apa sesungguhnya dengan majikan saya? Ada apa dengan mereka? Bangsa yang sekarang ini banyak menampung para pekerja asal Indonesia. Dulu mereka betul-betul saudara serumpun, senantiasa menjaga sopan santun, sangat menghormati dan banyak belajar dari kita. Mereka pernah mengangkut banyak cendekiawan kita untuk mengajari mahasiswanya. Tentu saja, dengan iming-iming gaji yang sangat besar. Sukses bertubi-tubi, percaya diri mereka semakin besar. Lahir banyak orang pintar, diplomat handal yang disegani barat. Tapi mereka sadar tidak memiliki kebudayaan dan kesenian asli. Semua bersumber dari negara tetangganya, Indonesia. Maka dengan uang mereka mulai mengangkut para seniman. Tugasnya menciptakan kesenian baru agar bisa disebut asal asli tanah mereka sendiri. Tidak puas dengan itu, mereka nekat pula mencuri berbagai jenis kesenian flora dan fauna. Semuanya dengan sangat yakin diakui sebagai milik mereka sendiri. Kini mereka ibarat orang kaya baru. Para pekerja yang bekerja untuk mereka lebih sering disebut budak jika mereka melakukan kesalahan.
Mudasir, mengapa diam saja? Kamu tidak percaya cerita saya? Demi Tuhan, saya bersumpah, saya masih suci. Tidak ada laki-laki lain yang berani menyentuh kehormatan saya. Dan jika itu terjadi, saya akan membunuh orang itu. Atau bahkan, saya akan membunuh diri saya sendiri. Itu tekad saya. Laki-laki satu-satunya bagi saya adalah kamu. Saya sesuci Dewi Sinta. Janganlah kamu jadi Rama yang meragukan kesucian Sinta. Saya tetap setia. Dan sampai kapanpun akan saya pertahankan kesetiaan saya. Meski dengan taruhan nyawa resikonya. Jangan pergi. Jangan berpaling. Jangan tinggalkan saya. Saya butuh kehadiranmu. Nyata atau hayalan itu tidak penting lagi. Saya butuh kamu. Biarpun kamu nyata. Kamulah satu-satunya harapan saya. Mudasir, saya juga tahu kamu marah karena dulu langsung saya tinggalkan pergi untuk bekerja di negeri ini. Padahal kita menikah baru saja 3 bulan. Mudasir, kamu dengar? Ada langkah orang menuju ke sini. Tunggu sebentar. Tolong! Tolong! Siapa saja di situ, tolong saya. Ada perempuan di sini. Tolong! Jangan pergi. Berhenti, tolong. Jangan pergi. Tolong. Jangan pergi. Mudasir. Mudasir. Kamu juga pergi. Mudasir, jangan pergi, Mudasir. Mudasir. Tapi terus terang, saya lelah meminta tolong. Entah sudah berapa ratus kali saya berteriak meminta tolong, dan tidak ada satupun yang datang. Apa saya sudah dilupakan? Apa mereka tidak merasa kehilangan? Sehari 2 hari hilang, itu bisa dimaklumi. Tapi sebulan, itu seharusnya sudah tidak wajar. Tidak ada rasa curiga bila saja dianggap telah terjadi pembunuhan. Pembunuhan apa yang sudah saya alami ini bukan pembunuhan tubuh, melainkan pembunuhan mental, pembunuhan politik. Kita berkali-kali dianggap seperti budak. Pergi ke negeri orang hanya dijadikan pembantu, asisten rumah tangga. Kita memang kalah. Bangsa kita lebih miskin daripada negeri jiran yang kaya itu. Kita sering dianggap bodoh. Tolong, jangan pergi, tolong. Jangan tolong saya, tapi tolonglah kita semua. Kita di ujung jurang. Bangkitlah, bangkit, tolong. Tolong jangan pergi. Tolong.